Lalu Ibrahim memberikan Ismail dengan posisi pelipis di bawah tanah dan siap untuk disembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Manusia dengan manusia lain sesungguhnya adalah bersaudara. Mereka dilahirkan dari satu bapa, yakni Nabi Adam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan Allah dalam kemuliaan. Karena itu membunuh atau menyakiti satu manusia ibarat membunuh manusia atau menyakiti manusia secara keseluruhan. Daging-daging unta dan darah-darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang mencapai keridhaannya adalah ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Si ganteng. Kemon. Oh. Kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, kita masih diberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur, sehingga kembali kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka insyaallah kita akan melaksanakan salat sunnah Idul Adha tahun 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 17 Juni 2024. Salawat serta salam juga lalu meningkatkan iman dan ketakwaan kita, yakni dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bekal ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah bekal ketakwaan. Fa innaha min taqwal qulub. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan semua masyairillah, masyaril haram, semua yang terkait dengan rangkaian ibadah haji,
baik Arafah, Muzdalifah ataupun Mina dan Jamarat, semuanya disebut sebagai Masy'aril Haram. Dan ketika semua yang mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya fa innaha min taqwal qulub, itu lahir dari ketakwaan yang ada dalam hati kita masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari Raya Kurban atau biasa kita sebut sebagai Idul Adha, kita peringati tiap tahun dan tidak bisa lepas dari perjalanan kisah seorang Nabi yang mulia, Nabi Allah Ibrahim, sebagaimana terekam dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 111. Meskipun praktik kurban itu sendiri sudah dilaksanakan pada zaman Nabi Allah Adam alaihi salam terkait dengan kurban Qabil dan Habil. Watlu alaihim naba abna Adam id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima ma lam yutaqabbal min al-akhar. Cerita tentang kurban ini diterima. Kemudian dalam kisahnya kurbannya Qabil diterima dan kurbannya Qabil tidak diterima. Tetapi kemudian sungguh pun Habil mempersembahkan daging, bukan daging ataupun darah yang Allah Subhanahu wa taala terima, tetapi sesungguhnya karena ketulusan hati dan ketakwaan si pekurban atau mudhahi. Hal ini tercantum misalnya dalam surat Al-Hajj ayat 37 yang menyatakan la yanalallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darah-darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang mencapai keridhaannya adalah ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kendati sejarah kurban sudah berlangsung sejak generasi pertama umat manusia, namun syariat ibadah kurban dimulai dari cerita perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya, Nabi Allah Ismail, seorang anak yang ia idam-idamkan bertahun-tahun karena istrinya sekian lama mandul. Dalam surat Saffat dijelaskan bahwa semula Nabi Ibrahim berdoa dengan kalimat Rabbi habli minas shalihin, ya Rabbu, anugerahkan kepadaku seorang anak yang mana anak itu termasuk orang-orang yang soleh. Allah memberi kabar gembira dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar yang disebut dengan Gulamun Halim. Hanya saja ketika anak itu menginjak dewasa, Nabi Allah Ibrahim diuji dengan sebuah mimpi. Ia berkata, wahai anakku, dalam tidurku aku bermimpi berupa wahyu dari Allah yang memintaku agar aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu? Inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakanlah perintah Tuhanmu. Insyaallah kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Ini adalah jawaban dari Nabi Allah Ismail alaihissalam yang dinyatakan oleh Allah sebagai Gulamun Halim, anak yang cerdas tumbuh dengan kedewasaannya. Tatkala sang bapa dan anak pasrah kepada tuntunan Allah, Ibrahim pun membawa anaknya ke satu tempat. Lalu Ibrahim memberikan Ismail dengan posisi pelipis di bawah tanah dan siap untuk disembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Atas kehendak Allah, drama penyembelihan anak manusia itu batal dilaksanakan. Allah berfirman, inna hadza lahul bala'ul mubin wa badainahu bidhibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, dan kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadah kurban
tahunan yang umat Islam laksanakan adalah bentuk iktibar atau pengambilan pelajaran dari kisah tersebut. Setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita tarik dari kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, serta ritual penyembelihan hewan kurban secara umum. Yang pertama adalah tentang totalitas kepatuhan kepada Allah. Nabi Ibrahim yang mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah, mendapat ujian berat pada saat rasa bahagianya meluap-luap dengan kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangganya. Lewat perintah Allah untuk menyembelih Ismail, Allah seolah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan, dan hanya Allah lah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan itu. Nabi Ibrahim lolos dari ujian ini. Ia membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahi. Dengan penuh ketulusan, Nabi Ibrahim menapaki jalan pendekatan diri kepada Allah, sebagaimana tercantum dalam makna kurban itu sendiri, yakni pendekatan diri. Sementara Ismail, meski usianya masih belia, mampu membuktikan diri sebagai anak berbakti dan patuh kepada perintah Tuhannya. Yang menarik, ayahnya menyampaikan perintah tersebut dengan memohon pendapatnya terlebih dahulu. Fandur mada tara, bagaimana pendapatmu? Kata Nabi Allah Ibrahim. Ayahnya menyampaikan perintah tersebut dengan memohon pendapatnya terlebih dahulu, dengan tutur kata yang halus tanpa unsur paksaan. Atas dasar kesalehan dan kesabaran yang ia miliki, ia pun memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pelajaran kedua adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah itu, di satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain, kita juga diimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia sesungguhnya yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman dahulu adalah hal yang diharamkan. Manusia dengan manusia lain sesungguhnya adalah bersaudara. Mereka dilahirkan dari satu bapa, yakni Nabi Adam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan Allah dalam kemuliaan. Karena itu membunuh atau menyakiti satu manusia ibarat membunuh manusia atau menyakiti manusia secara keseluruhan. Inna fil qisasi hayatun, sesungguhnya dalam hukum kisos itu ada kehidupan yang teramat panjang dan teramat dalam. Karenanya ketika satu nyawa terbunuh, sesungguhnya yang harus dipikirkan adalah keberlangsungan kehidupan dia. Seandainya satu orang itu bisa hidup sejak kecilnya, kemudian dia mempunyai anak keturunan, dan dari anak keturunannya itu berlangsung turun-temurun, maka sesungguhnya itulah harga mahal dari perjalanan hidup manusia. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah tentang hakikat pengorbanan. Sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol di mana korban yang sejatinya sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, tenaga, pikiran, dan waktu, dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan bila masing-masing manusia sekedar memenuhi ego dan kebutuhan sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain. Alangkah kacaunya kehidupan ini. Orang mesti mengorbankan sedikit waktunya misalnya untuk mengantri dalam sebuah loket perjualan tiket, bersedia menghentikan sejenak kendaraannya saat lampu merah lalu lintas menyala, dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang di satu sisi menjadi hak kita, tetapi juga ada hal-hal yang di satu sisi berbenturan dengan hak orang lain, dan dari situlah kemudian kita saling menghormati dan menghargai. Sebab keserakahan hanya layak dimiliki para binatang. Disinilah perlunya kita menyembelih ego kebinatangan kita untuk menggapai kedekatan atau qurb kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena esensi kurban adalah solidaritas sesama dan ketulusan murni untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. Assalamualaikum. Oh, Mami lagi ngapain tuh? Sekarang saatnya kita sarapan lontong sayur.